Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Athena, Yunani membawa misi perdamaian dunia. Polres Sukabumi menggelar kegiatan pembinaan rohani dan mental untuk tingkatkan keimanan dan akhlak personel. Merugikan lebih dari 9 miliar rupiah, tersangka penggelapan mobil diringkus Polda Metro Jaya. Selamat malam pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 22 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Divisi Humas Polri melaksanakan kegiatan analisa dan evaluasi konsolidasi fungsi Humas 2023 dengan tema optimalisasi pengelolaan media digital oleh Humas Polri dalam rangka mendukung terselenggaranya Pemilu Damai 2024. Kegiatan ini berlangsung sejak 21 November 2023 kemarin hingga besok 23 November 2023. Pada pelaksanaan hari kedua ini, sejumlah diskusi manajemen krisis disampaikan dari tiap kelompok Bid Humas Polda jajaran. Dalam pelaksanaan hari kedua rapat ANEF Divisi Humas Polri tahun 2023 yang bertempat di Hotel Ciputra, Jakarta Barat, beberapa pembicara eksternal menyampaikan materi terkait persiapan Pemilu 2024 mendatang. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Bidang Pengawasan Isi Siaran Aliyah memaparkan peran KPI dalam pengawasan penyiaran Pemilu 2024 nanti. Ia juga menyampaikan bahwa rapat ANEF merupakan sarana dalam menciptakan hubungan baik antara masyarakat dengan personel Polri dalam menyambut Pemilu 2024. Acara ini bagus karena Kadif Humas melibatkan seluruh jajarannya dari pusat sampai daerah. Intinya apa? Ini menjadi satu direction atau satu arahan yang harus dilakukan oleh jajaran polisi, terutama yang di bawahnya gitu ya. Karena mereka lah yang akan berhadapan dengan masyarakat. Dan tentunya harapannya terhadap terkait isu-isu pemilu, polisi memang dituntut untuk netralitas secara individu sebagai polisi ataupun secara institusi gitu kan. Netralitas menjadi penting karena ini adalah satu pembuktian bahwa Polri memang harus netral, tidak berpihak kepada salah satu paslon, tidak berpihak kepada salah satu peserta pemilu. Itu menjadi penting dan ini harus dibuktikan kepada masyarakat. Melalui acara ini tentunya Bapak Kadif Humas juga memberikan arahan atau memberikan direction gitu kan, harapannya bahwa masyarakat atau polisi dengan masyarakat nanti itu ada bonding gitu ya, kalau misalnya istilahnya sekarang gitu kan, bahwa kita semua ingin menjaga iklim demokrasi kita ini berjalan dengan lancar. Agenda lain yang dilaksanakan oleh Divisi Humas Polri yaitu diskusi manajemen krisis yang diikuti oleh seluruh Bid Humas Polda jajaran. Adapun tema-tema yang dibahas pada hasil diskusi kali ini antara lain penanganan operasi kepolisian terpusat, penanganan kontingensi serta peningkatan citra Polri. Pada kesempatan yang sama, Karo Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Gatot Repli Handoko menegaskan, tujuan diadakannya rapat ini adalah untuk mempersiapkan para personel untuk menghadapi pemilu, akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk mempersiapkan kegiatan lain yang akan datang. Kegiatan apel konsolidasi ini kita adakan oleh Divisi Humas, itu menghadirkan seluruh Kabid Humas yang ada di masing-masing Polda dengan 2 dari Kasubditnya, yaitu antara Kasubdit Penmas, Kasubdit Multimedia dengan Kasubdit PD-nya. Ini kita laksanakan intinya untuk
kita untuk persiapan apabila terjadi sesuatu yang ada di Polda-Polda, langkah apa yang harus dilakukan oleh pemegang fungsi humas. Ini yang akan target yang akan kita laksanakan, Mas. Jadi sekarang kita fokus ke masalah pemilu, tapi ini bagian juga untuk yang di luar pemilu juga kita laksanakan semua, Mas. Jadi harapan kita setelah diadakannya kegiatan ini, teman-teman Kabitumas jajaran nanti di wilayah, dia yang pertama harus berkolaborasi dengan teman-teman jurnalis yang ada di wilayah. Kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan apabila terjadi kontingensi, kemudian ada operasi khusus kepolisian, dan ada juga yang berkaitan dengan kasus menonjol. Mereka sudah sepaham dan satu langkah untuk bisa memitigasi permasalahan itu. Dari Jakarta, Jelang Titah Baskara Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau meluncurkan aplikasi Polri Sirine. Polri Sirine adalah sebuah aplikasi pertama di Indonesia yang mempermudah masyarakat dalam melaporkan suatu perkara tindak pidana. Peluncuran aplikasi Polri Sirine dipimpin langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal pada tanggal 20 November 2023. Aplikasi Polri Sirine mempermudah masyarakat untuk melaporkan kasus atau perkara yang dialami secara online. Pelapor juga dapat melibatkan petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) sebagai penerima laporan. Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal mengapresiasi aplikasi Polri Sirine pertama di Indonesia yang menjadi hasil inisiasi Bitlab 4 Polda Riau. Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan bahwa inovasi telah menjadi budaya di Polda Riau. Diharapkan aplikasi Polri Sirine berguna bagi Polda Riau untuk menjawab keinginan masyarakat. Saya memang men-challenge tim saya dari dulu untuk melakukan inovasi-inovasi. Inovasi itu bagi saya adalah budaya di Polda Riau. Jadi kalau inovasi menjadi budaya, itu sangat luar biasa. Asal inovasinya on track, tidak keluar dari koridor pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepolisian, baik secara teknis, taktis, dan strategi kepolisian. Ada peraturan-peraturan Kapolri, undang-undang, dan lain-lain. Pesan saya, laksanakan ini dengan baik, sempurnakan sesempurna-sempurnanya. Semoga apa yang diinisiasi hari ini berguna bagi kepentingan kepolisian negara Republik Indonesia, khususnya Polda Riau, untuk terus meningkatkan kemampuan kita untuk menjawab keinginan masyarakat, public trust kepada kita. Sementara itu, Kabid Lab 4 Polda Riau, AKBP Erik Reza Kola mengatakan bahwa aplikasi Polri Sirine menjadi sistem kontrol yang terintegrasi dengan melibatkan masyarakat, SPKT, penyidik, pemeriksa Lab 4 dalam membantu penyidikan secara ilmiah atau Science Crime Investigation. Hadirnya aplikasi Polri Sirine ini adalah sebagai upaya dari Polda Riau dalam menjawab tantangan era revolusi industri 4.0 dan menyambut era teknologi society 5.0 dengan konsep digitalisasi pada sistem manual pelaporan tindak pidana. Polri Sirine ini adalah akronim atau singkatan dari pengolahan TKP secara ilmiah dengan sistem terintegrasi, yaitu sebuah aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat untuk melaporkan kasus atau perkara yang dialaminya secara online dengan melibatkan petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT sebagai penerima laporan. Kemudian penyidik yang bertugas melakukan penyidikan kasus tindak pidana dan diteruskan pemeriksaan laporan forensik lapor yang melaksanakan olah TKP secara ilmiah, Scientific Crime Investigation. Hadirnya aplikasi Polri Sirine ini adalah sebagai bagian dari Polda Riau dalam menjawab tantangan era revolusi industri 4.0 dan menyambut era teknologi society 5.0 dengan konsep digitalisasi pada sistem manual pelaporan tindak pidana. Di kesempatan yang sama, Kadis Kominfotik Riau, Erisman Yahya mewakili pemerintah Provinsi Riau menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Riau beserta jajaran atas peluncuran aplikasi Polri Sirine. Aplikasi Polri Sirine mempermudah masyarakat dalam melaporkan suatu kasus atau perkara tindak pidana. Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Riau beserta seluruh jajaran
atas di-launchingnya aplikasi Polri Sirine. Polri Sirine merupakan sebuah aplikasi untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan suatu perkara atau kasus tindak pidana. Dengan hadirnya aplikasi Polri Sirine ini dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat dengan proses yang lebih mudah hanya melalui sebuah sistem aplikasi berbasis Android. Aplikasi Polri Sirine dapat diunduh di Play Store atau dapat diakses melalui website resmi www.polrisirine.id. Tim Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.